Halo my boy, my gang, sister, brother. Ketemu lagi dengan saya Bintang Lubis di channelnya Bintang Lubis. Channel yang membahas tentang apa saja yang ada di muka bumi ini. Kebetulan kali ini saya lagi berada di Kalimantan. Jadi yang mau kita bahas seputaran Kalimantan aja. Tapi yang mau kita bahas kali ini bukan salah satu tokoh, tempat, atau hal-hal yang kita anggap nyata. Melainkan yang mau kita bahas kali ini adalah salah satu legend yang dipercaya oleh warga Kalimantan, dan ini cuman ada di Kalimantan. Mungkin di tempat lain ada gitu. Sosoknya mirip tapi namanya mungkin beda. Dan sosok yang mau kita bahas malam ini adalah Kuyang. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, teman-teman bisa siapin kopinya, rokok, cemilan untuk nemanin teman-teman dengerin cerita saya malam ini. Kebetulan malam ini malam Jumat, jadi saya pilih topik yang rada-rada horor. Makanya saya pilih cerita Kuyang untuk nemenin malam ini. Untuk nemenin cerita malam ini. Jadi kita langsung ke ceritanya. Di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Diperkirakan kejadian ini terjadi pada masa kerajaan Banjar. Maharati terlahir dalam keadaan cacat. Dia tidak memiliki batang hidung. Dehen, yaitu ayah dari Maharati, membuatkan sebuah hidung kayu untuk Maharati. Dan ternyata Maharati sangat menyukai hidung buatan sang ayah. Dengan hidung buatan itu, Maharati merasa menjadi wanita yang sangat cantik. Maharati adalah anak bungsu. Dia memiliki dua kakak perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh darinya. Kakak yang pertama bernama Suli, dan yang kedua bernama Mayang. Tidak sama dengan Maharati. Kedua kakaknya itu terlahir sempurna dan cantik. Bahkan kedua kakaknya itu sangat menyayangi Maharati. Mereka selalu memuji Maharati dan mengatakan bahwa Maharati adalah wanita yang sangat cantik. Demikian juga dengan ayah dan ibunya. Mereka memuji Maharati dengan tujuan supaya Maharati tidak merasa minder. Maharati sangat bahagia karena memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Kebetulan keluarga Maharati ini termasuk keluarga berada, bisa dibilang orang kaya. Karena ayah Maharati ini adalah seorang peternak sukses di desanya. Jadi apapun keinginan Maharati pasti selalu dipenuhi dong sama orang tuanya. Akan tetapi kedua orang tua Maharati melarang Maharati untuk keluar rumah. Maharati hanya boleh bermain di sekitaran rumahnya saja, dan tidak pernah sekalipun Maharati bergaul dengan anak-anak sebayanya di luar sana. Kebetulan rumah Maharati terbilang besar dan halamannya luas, sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan meskipun hanya bermain di rumahnya saja. Hingga pada suatu hari pada saat umur Maharati menginjak 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Suatu pagi Maharati diam-diam bermain di belakang rumahnya. Di pagar belakang rumahnya ada lubang kecil. Maharati pun mengintip dari lubang kecil itu. Dan itulah pertama kalinya Maharati melihat dunia luar. Dia melihat banyak orang lalu lalang. Maharati sangat terkesima melihat hal itu. Dan di saat yang bersamaan Maharati dikejutkan oleh seorang yang juga mengintipnya dari lubang tersebut. Dia adalah seorang laki-laki yang juga sering mengintip rumah Maharati untuk melihat wanita yang memiliki hidung kayu yang selama ini selalu menjadi bahan ceritaan oleh warga. Laki-laki itu bernama Mantir. Dia tidak sendirian. Dia bersama dua orang temannya, yaitu satu perempuan yang bernama Nara dan satu lagi laki-laki bernama Purok. Salah satu dari mereka, yaitu Nara, mengajak Maharati untuk bermain bersama mereka di luar. Akan tetapi Maharati menolaknya. Dia berkata bahwa tidak dibolehkan oleh orang tuanya bermain di luar, karena dunia luar tidaklah aman untuk Maharati. Begitu kata ayahnya. Mereka tetap merayu Maharati dan berjanji akan datang lagi nanti sore untuk membawa Maharati keluar dengan menggunakan tali. Namun Maharati tidak menjawabnya. Dia diam sambil memikirkan sesuatu. Sore hari pun tiba.
Diam-diam Maharati kembali ke belakang rumahnya. Dan ternyata ketiga anak tersebut sudah menunggu Maharati di situ. Maharati ragu. Akan tetapi dia juga sangat penasaran dengan dunia luar. Akhirnya Maharati pun mau. Dia keluar pagar dengan sebuah tali dan dibantu oleh ketiga anak tersebut. Sesampainya di luar, Maharati sangat takjub melihat dunia luar. Ini pertama kalinya Maharati menginjakkan kaki di dunia luar. Mereka pun langsung membawa Maharati keliling pasar. Dan tanpa Maharati sadari, ketiga anak tersebut terus memperhatikan hidung kayu milik Maharati. Setelah puas keliling pasar, ketiga anak tersebut membawa Maharati di sebuah lapangan, di mana di sana terdapat banyak anak-anak sedang bermain. Maharati langsung jadi pusat perhatian. Semua anak-anak di sana heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Dan tiba-tiba, salah satu dari ketiga anak yang tadi membawa Maharati keluar membuka paksa hidung kayu milik Maharati. Ternyata mereka telah menyusun rencana untuk menjebak Maharati. Mereka ingin mempermalukan Maharati. Mereka semua menertawakan Maharati. Mereka mengolok-olok Maharati. Maharati disebut sebagai keturunan jin. Bahkan mereka sempat meludahi Maharati. Di saat yang bersamaan ayah Maharati pun datang. Karena sudah dari tadi mencari Maharati yang dia ketahui tidak ada di rumah. Dia melihat Maharati sedang menangis sambil diolok-olok oleh anak-anak itu. Dia langsung mengusir dan memarahi anak-anak tersebut. Dan langsung menggendong Maharati dan membawanya pulang. Sejak kejadian itu, kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Itu adalah pertama kalinya ia mendapatkan olok-olokan seperti itu. Maharati mengurung dirinya di dalam kamar. Hingga akhirnya kakak Maharati yang bernama Mayang berhasil membujuknya. Maharati pun tersenyum. Maharati sudah kembali riang seperti sedia kala. Akan tetapi dia masih menaruh dendam kepada ketiga anak tersebut dan menyusun rencana untuk balas dendam. Kebetulan Maharati tahu bahwa ketiga anak tersebut masih saja sering mengintip di belakang pagar rumahnya. Suatu sore Maharati kembali mendatangi lubang yang ada di pagar belakang rumahnya, dan dia mendapati ketiga anak tersebut di situ. Maharati lalu mengajak mereka untuk bermain. Namun kali ini Maharati mengajak mereka bermain ke dalam rumahnya dengan syarat mereka harus masuk satu persatu, dengan alasan takut ketahuan sama ibunya. Yang pertama masuk adalah Nara, perempuan licik yang sudah mempermalukannya. Dia membawa Nara ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar, Maharati menunjukkan mainan-mainan yang dimilikinya kepada Nara. Nara pun senang. Di saat Nara sedang asik memainkan mainan milik Maharati, Maharati pun langsung menghantamkan batu besar ke kepalanya. Nara pun tewas. Maharati langsung membersihkan darah dan memasukkan jasad Nara ke dalam karung besar dan menaruhnya di bawah kolong tempat tidurnya. Setelah selesai menghabisi Nara, Maharati pun keluar. Sekarang giliran Purok. Maharati pun langsung membawanya ke dalam kamar. Lalu, dengan cara yang sama, Maharati menghabisi nyawa Purok. Ia menghantamkan batu besar tepat di kepala Purok. Purok pun tewas. Jasadnya juga dimasukkan ke dalam karung besar dan ditaruh di bawah kolong tempat tidurnya. Sekarang giliran Mantir. Maharati lagi-lagi membawa Mantir ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar, Mantir menanyakan di mana keberadaan Nara dan Purok. Maharati menjawab bahwasanya Nara dan Purok sedang makan di dapur. Lalu Maharati menyuruh Mantir untuk mengambil karung yang ada di bawah kolong tempat tidurnya. Di saat Mantir membuka karung tersebut, betapa kagetnya Mantir melihat isi karung tersebut adalah jasad teman-temannya. Belum sempat berbicara, Maharati langsung menghantamkan batu besar tepat di kepala Mantir. Berkali-kali Maharati menghantamkan batu tersebut, hingga Mantir pun tewas, dan jasadnya juga dimasukkan ke dalam karung besar dan dimasukkan ke bawah kolong tempat tidurnya. Maharati yang sudah menyusun rencana ini matang-matang sudah tahu bakal dibuang kemana ketiga mayat tersebut. Ketiga mayat tersebut dimasukkannya ke keranjang sampah
Yang ia tahu bakal ada kereta kuda yang setiap harinya akan mengambil keranjang sampah di rumahnya, yang akan membawa serta membakar ke tempat penampungan sampah. Aksi Maharati pun tidak ketahuan oleh siapapun. Hari demi hari pun berlalu. Kini Maharati sudah semakin dewasa. Kali ini kedua orang tuanya sudah mengizinkan Maharati untuk keluar rumah serta menikmati indahnya dunia luar. Maharati tidak lagi menggunakan hidung kayu. Hanya saja mulut dan hidung Maharati ditutupi oleh sebuah kain seperti menggunakan cadar. Suatu hari, saat Maharati sedang berada di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang menggunakan tongkat kayu. Dia adalah seorang pengemis. Maharati pun merasa kasihan dan memberikan beberapa keping uang kepada wanita tersebut. Wanita itu pun memperhatikan Maharati yang wajahnya tertutup dengan kain hitam. Hari demi hari pun berlalu. Namun kali ini Maharati sering termenung memikirkan nasibnya. Kedua kakak Maharati sudah dipinang, sedangkan Maharati sampai saat ini tidak ada satu laki-laki pun yang mau dengan dirinya, dikarenakan fisik Maharati yang tidak sempurna. Hingga pada suatu malam, di saat Maharati sedang melamun, tiba-tiba saja Maharati melihat sosok yang tak lain adalah seorang wanita tua yang pernah ditemuinya di pasar tempo hari. Maharati pun heran dan berpikir bagaimana caranya wanita itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Lalu, wanita tua itu pun menawarkan Maharati bagaimana caranya untuk menjadi cantik dan abadi. Maharati terdiam, lalu bertanya, "Bagaimana caranya?" Wanita itu menjawab, yaitu dengan meminum darah wanita yang sedang melahirkan, maka Maharati akan memiliki kecantikan yang abadi. Maharati pun tidak percaya begitu saja, dan melihat hal itu, wanita tua itu pun merubah dirinya menjadi wanita muda dan sangat cantik. Maharati pun kaget, lalu kagum, dan perlahan Maharati pun percaya, dan tanpa dia sadari bahwa wanita itu adalah demit yang akan menyesatkan dirinya nanti. Setelah kejadian itu, Maharati pun menjadi tidak tenang. Bahkan wanita tersebut selalu hadir di dalam mimpinya. Hingga suatu malam, Maharati bermimpi bertemu dengan wanita itu. Wanita itu memberikan sebuah mantra yang ditulis di sebuah pelepah bambu. Dan anehnya, saat pagi, ketika Maharati bangun dari tidurnya, dia menemukan pelepah bambu yang sudah tertulis sebuah mantra tersebut sudah ada di sampingnya. Akhirnya Maharati pun mengikuti saran dari wanita itu dengan meminum darah wanita yang sedang melahirkan. Hingga pada suatu malam, Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar kabar bahwa ada wanita yang sedang melahirkan, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Maharati perlahan-lahan masuk ke dalam kolong rumah wanita itu dan menengadahkan kepalanya ke atas, serta membuka mulutnya lebar-lebar. Di saat yang bersamaan, darahnya mengucur dari atas rumah tersebut yang menetes dari sela-sela lantai rumah yang terbuat dari bambu. Setelah menyelesaikan aksinya, Maharati pun pulang. Dan esok paginya, hal yang luar biasa pun terjadi. Wajahnya berubah. Dia mempunyai batang hidung dan wajahnya juga tampak lebih cantik. Keluarganya pun heran, namun bahagia atas apa yang terjadi kepada Maharati. Para lelaki pun mulai tertarik dengan Maharati. Namun, kali ini Maharati yang jual mahal. Maharati merasa bahwasanya dia bukanlah Maharati yang dulu. Sebulan pun berlalu. Di saat pagi hari, ketika Maharati bangun dari tidurnya, Maharati terkejut melihat batang hidungnya yang kembali menghilang dan wajahnya kembali kusam seperti sedia kala. Maharati pun bersedih. Hingga malam harinya, wanita tua itu kembali mendatangi Maharati dari jendela kamarnya. Wanita itu berkata, jika Maharati ingin hidup abadi dengan kecantikannya, maka ia harus memakan bayi. Tanpa pikir panjang, Maharati pun langsung menuruti apa yang disarankan oleh wanita itu. Dia langsung mencari korban pertama di desanya. Maharati mendatangi sebuah rumah yang dimana penghuninya baru saja melahirkan. Ia masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela, di mana ibu bayi tersebut sedang berada di dapur. Maharati langsung menculik bayi itu dan membawanya ke hutan. Sesampainya di hutan,
Maharati langsung menghabisi bayi tersebut dan memakannya mentah-mentah. Dan 1 hari kemudian, Maharati kembali mendapati hidungnya dan wajahnya juga terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Aksi Maharati pun berlanjut. Kali ini sudah ada 4 bayi yang diculiknya dan dibunuh serta dimakannya dalam waktu 4 bulan. Warga pun mulai cemas dan berencana untuk menjebak si penculik bayi. Hingga akhirnya nasib naas pun menimpa Maharati. Dia tertangkap. Dia tertangkap pada saat menculik bayi. Maharati mengakui semua perbuatannya. Dia diarak keliling desa. Warga sangat emosi, dan karena emosi yang sudah tidak terbendung, akhirnya para warga memenggal kepala Maharati. Bahkan keluarga Maharati pun diusir dari desa. Setelah kejadian itu, warga menganggap ini semua sudah aman, karena wanita penculik dan pembunuh bayi sudah ditangkap dan dibunuh. Namun warga tidak mengetahui bahwa Maharati tidaklah mati. Kepala dan tubuhnya kembali bersatu. Kini dia menjelma menjadi orang lain dan lebih cantik dari sebelumnya. Akan tetapi, luka di leher bekas penggalan itu tidak bisa hilang. Siang hari Maharati berbaur dengan warga seperti biasa. Namun pada malam hari, Maharati berubah menjadi sosok kepala wanita dengan joruan tubuh yang terburai. Dia terbang dan mencari bayi untuk dimakan, dan mencari wanita yang melahirkan untuk diminum darahnya. Semakin hari warga sering melihat penampakan Maharati, dan akhirnya warga menamainya dengan sebutan Kuyang.